warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pertemuan kita kali ini dengan mata pelajaran IPA terpadu kelas 8. Baiklah, Ibu di sini akan menjelaskan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Sebelumnya Ibu akan bacakan dulu kompetensi dasar apa saja yang akan kita pelajari nantinya. Yang pertama, kita menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran manusia dan sonar pada hewan. Nah, indikator yang harus kita capai yaitu yang pertama menganalisis konsep getar, kemudian menganalisis konsep gelombang, menganalisis konsep bunyi, memahami sistem pendengaran pada manusia, kemudian menjelaskan pemanfaatan gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya KD 4.11 yaitu menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Indikatornya adalah menyajikan hasil percobaan tentang getaran dan bunyi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat pertama menganalisis konsep getar, kemudian menganalisis konsep gelombang, kemudian menganalisis konsep bunyi, memahami sistem pendengaran pada manusia, menjelaskan pemanfaatan gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari, serta memahami sistem sonar pada hewan. Nah, materi yang pertama kita akan membahas tentang getaran. Nah, getaran itu apa? Getaran adalah suatu peristiwa gerak bolak-balik secara teratur pada suatu benda melalui suatu titik keseimbangan. Karena terjadi dengan teratur, getaran sering juga disebut dengan gerak periodik. Kuat atau lemahnya pergerakan benda tersebut dipengaruhi oleh jumlah energi yang diberikan. Semakin besar energi yang diberikan, maka semakin kuat pula getaran yang terjadi. Satu getaran sama dengan satu kali gerakan bolak-balik penuh dari benda tersebut. Contoh sederhana getaran yaitu gerakan yang ada pada pegas, kemudian senar getar, dan lain-lain. Nah, baiklah, di sini Ibu akan menggambarkan salah satu contoh dari getaran, yaitu bandul sederhana. Mungkin adik-adik pernah mendengar yang katanya bandul sederhana. Ini contohnya. Anggaplah gambarnya lurus ya. Jadi di sini ada massa A. Kita beri kode dengan A, B, C. Dikatakan satu getaran apabila A ke B, B ke C, C ke B, B ke A. Itu dikatakan satu getaran penuh. Jenis-jenis getaran secara umum dikenal dua macam jenis getaran berdasarkan proses terjadinya getaran, yakni getaran bebas. Getaran bebas adalah getaran yang terjadi ketika sistem mekanis dimulai dengan adanya gaya awal yang bekerja pada sistem itu sendiri, lalu dibiarkan bergetar secara bebas. Contohnya bandul yang ditarik kemudian dilepaskan dan dibiarkan menghasilkan getaran sampai gerakan bandul tersebut berhenti, seperti yang tadi Ibu jelaskan. Kemudian getaran paksa. Getaran paksa ialah suatu getaran yang terjadi ketika gerakan bolak-balik karena adanya gaya luar yang secara paksa menciptakan getaran. Contohnya itu getaran rumah yang roboh ketika gempa. Selanjutnya kita akan membahas tentang gelombang. Nah, gelombang itu adalah suatu usikan getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada berbagai macam gelombang. Nah, di sini yang pertama berdasarkan mediumnya. Berdasarkan mediumnya, gelombang itu terbagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan suatu medium atau penghantar untuk dapat merambat. Kalau misalnya gelombang elektromagnetik itu ialah gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan penghantar dan merupakan gelombang transversal. Sedangkan yang kedua ada berdasarkan arah rambat. Nah, berdasarkan arah rambat gelombang terbagi menjadi dua juga, yaitu yang pertama ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal ialah gelombang yang arah getar dari tiap titik partikel dalam medium tegak lurus dengan searah. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar atau berimpit dengan arah rambatnya. Contoh gelombang longitudinal itu adalah bunyi yang akan kita bahas nantinya.
Sedangkan berdasarkan amplitudonya, gelombang itu juga terbagi dua. Yang pertama gelombang berjalan dan gelombang diam atau stasioner. Gelombang yang berjalan ialah gelombang yang amplitudo dan fasenya itu sama di setiap titik yang dilalui gelombang. Gelombang diam atau stasioner adalah gelombang yang amplitudonya itu dan fasenya berubah, tidak sama di setiap titik yang dilalui oleh gelombang tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bunyi. Bunyi mungkin kalian pernah mendengar bunyi karena dari kita berbicara pun itu adalah bunyi. Namun apa sih sebenarnya pengertian dari bunyi itu sendiri? Bunyi menjadi salah satu dari jenis gelombang yang bisa dirasakan oleh indera pendengaran atau telinga. Bunyi adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti cairan, gas, atau padat. Ada beberapa sifat bunyi. Yang pertama, bunyi memerlukan media atau medium untuk merambat. Karena membutuhkan medium untuk merambat, bunyi tidak bisa merambat di ruang yang hampa. Kemudian yang kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Pantulan bunyi terjadi jika bunyi mengenai jumlah penghalang sehingga menimbulkan gema maupun gaung. Bunyi dapat dibiaskan. Itu merupakan sifat-sifat dari bunyi. Nah, jadi tadi Ibu sudah menjelaskan materi singkat tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Lalu kita harus mengenal nih besaran apa saja yang ada pada getaran. Yang pertama ada frekuensi, yang kedua ada perioda. Nah, frekuensi itu apa? Frekuensi itu adalah banyaknya jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik atau 1 second. Satuannya itu adalah hertz yang dilambangkan dengan Hz. Nah, dari pengertian frekuensi sendiri kita bisa menulis nih persamaannya. Yang pertama F ini dilambangkan untuk besaran frekuensi. Rumusnya adalah F jumlah getaran diperkan dengan waktu sesuai dengan pengertian dari frekuensi itu sendiri. Nah, yang kedua ada perioda. Perioda itu apa? Perioda itu yaitu waktu yang diperlukan untuk 1 kali getaran. Satuan dari periode adalah second, yaitu dilambangkan dengan S. Dari rumusnya sendiri kita bisa mengetahui nih untuk persamaan sesuai dengan definisi dari periode sendiri. Untuk rumus periode adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali getaran. Nah, dari materi yang tadi kita pelajari tentang getaran, gelombang, dan juga bunyi, itu semua dijelaskan dalam Al-Quran. Seperti pada materi getaran nih, dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 37, yang artinya mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa gempa yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Penjelasan dari ayat Al-Quran surah Al-Ankabut tersebut adalah menjelaskan tentang getaran gempa. Selanjutnya pada materi gelombang juga ada dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu pada surat Hud ayat 43, yang artinya anaknya menjawab, "Aku mencari pelindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Namun Nabi Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan." Pada surat Al-Hud ayat 43 ini menjelaskan tentang gelombang air bah. Selanjutnya pada materi bunyi juga dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Hijr ayat 83 yang menjelaskan, yang artinya maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang menguntur di waktu pagi. Nah, demikianlah materi tentang getaran, gelombang, dan bunyi kita hari ini. Pesan dari Ibu, tetap jaga kesehatan. Apa yang kalian dapatkan hari ini kalian pelajari kembali. Semoga ke depan kita dapat bertemu di ruang kelas. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.